Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Obi Alawaludin. Pada kesempatan kali ini saya selaku Forum Masyarakat Desa Berketahanan Sosial atau PMDBS Kabupaten Garut di bidang penyuluhan sosial yang merupakan forum para Pensosmas penyuluh sosial masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perbaikan anomali ya, sebagaimana ya pamflet ataupun instrumen yang setelah saya buat terkait perbaikan anomali. Bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana cara memproses perbaikan anomali, kita langsung saja ke instrumennya. Oke, ini adalah instrumen yang telah saya bagikan ya. Untuk diketahui, untuk penyuluhan saat ini sasarannya adalah operator SIG-NG ya, khususnya di Kabupaten Garut. Oke, ini instrumen yang telah saya buat ya, perbaikan anomali. Kemudian di sini ada cara membuka menu perbaikan anomali ya. Cara yang pertama, kita buka laman https://6.kemensos.go.id ya. Silakan dibuka pada browser masing-masing atau klik saja di link tersebut. Nah, ini tampilan laman dari SIG-NG. Nah, setelah laman SIG-NG terbuka ya, kita login saja menggunakan user masing-masing ya. Kebetulan ini yang tampil adalah user saya ya. Kemudian masukkan kode keamanan ya. Jika kode keamanan tidak muncul ya silahkan di refresh. Kemudian kita masukkan kode keamanannya dan ini harus cepat ya. Jika masih invalid kita refresh saja terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan kode yang baru. Ya, selanjutnya jika ini sudah username sudah dimasukkan ya, password sudah, kemudian kode keamanan sudah, kita klik masuk, maka nanti akan masuk ke jendela beranda atau awal masuk gitu ya, pintu atau jendela awal masuk. Nah, di sini kita bisa langsung klik bagian perbaikan data anomali ya. Itu adalah cara untuk masuk ke menu perbaikan anomali ya. Masih proses ya, kita tunggu saja. Nah, kita klik di sini ya, klik di perbaikan data anomali. Nanti akan langsung tampil ke jendela perbaikan anomali ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kebetulan ini sinyalnya agak kurang bagus ya, jadi loading cukup lama prosesnya.
Nah, ini tampilan yang sudah ada ya. Nah, untuk perbaikan anomali sendiri ya, agar lebih mudah, kita tinggal klik berdasarkan kategori ya. Nah, nanti kita lewat terlebih dahulu ya ini. Kita lanjutkan. Nah, jika sudah membuka menu lain dan ingin kembali ke menu perbaikan anomali, silahkan klik profil yang terletak pada pojok kanan atas jendela PC atau laptop atau HP Anda ya. Jadi nanti klik di sini ya, klik di profil, kemudian menu profil, kemudian klik menu profilnya, dan nanti akan kembali ke akan memunculkan jendela profil ya. Nah, di sini klik profil ya. Ini contohnya kita sudah membuka jendela view DTKS misalnya ya, di sini. Nah, di sini tidak ada menu untuk kembali ke perbaikan anomali ya. Caranya kita klik di sini, kemudian profil, dan setelah kita masuk ke jendela profil, nah kita klik beranda. Klik dashboard ya maksud saya. Nah, nanti kita akan kembali ke jendela dashboard atau beranda ya. Nah, selanjutnya kita klik lagi di menu perbaikan data anomali. Nah, itu tadi ya cara kembali ke perbaikan anomali apabila kita telah keluar dari menu atau dari jendela perbaikan anomali ya, karena di sini tidak ada menu secara langsung yang terhubung ke perbaikan anomali. Jadi harus melalui proses masuk ke profil, kemudian di jendela profil kita masuk ke dashboard, dan dari dashboard baru ada menu perbaikan data anomali. Ya, mungkin kedepannya pengembang bisa menambahkan menu perbaikan data anomali ya di menu utama. Ya, ini kita sudah kembali ke menu utama ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pengerjaan ya, nanti kita silahkan di sini menggunakan filter ya, filter yang tersedia ya. Misalkan untuk nomor KK anomali, nah kita tinggal klik nomor KK anomali, maka nanti akan muncul siapa saja yang terdaftar memiliki KK anomali. Atau misal di sini ada nama ibu kandung anomali. Nah, ini yang bermasalah nama ibu kandungnya siapa saja ya. Nah, selanjutnya adalah cara pengerjaan perbaikan anomali ya. Jika rekan-rekan nanti menemukan data nomor KK-nya anomali, apa yang harus dilakukan ya? Penyebabnya apa? Penyebab terjadi KK anomali ini nomor KK-nya tidak terdaftar di DWH ya. Jadi KK yang terdaftar di Shikenji tidak ada di database warehouse. Apa itu DWH ya, ataupun database warehouse? Itu adalah data yang tersimpan secara online untuk digunakan secara bersama-sama ya, lintas instansi. Jadi DWH Dukcapil artinya database milik Dukcapil gitu ya. Mungkin ada DWH organisasi lain atau kementerian yang lain. Dan di sini kita membahas DWH yang dimaksud adalah DWH Dukcapil ya. Ya, jadi data KK yang terdaftar di aplikasi Shikenji ini telah disinkron dengan DWH Dukcapil itu tidak terdaftar, maka masuklah nomor KK anomali. Solusinya, jika ada data yang demikian, maka pada manual perbaikan tinggal klik aksi ya, silahkan masukkan nomor KK ya. Jika sesuai, mungkin selesai di sana ya. Namun misalkan KK yang dimasukkan itu tetap invalid, artinya KK-nya belum terdaftar di DWH, maka kita cek ya, apakah KK-nya sudah berbarcode. Nah, jika sudah berbarcode, nanti coba gunakan aplikasi scan barcode ya untuk mengecek status KK tersebut ya, apakah sudah aktif atau sudah aktif
sinkron DWH atau belum ya. Jika belum, silahkan untuk berkoordinasi dengan Dukcapil. Apalagi jika tidak memiliki barcode yaitu kemungkinan besar memang kakaknya belum terdaftar di DWH. Ya, solusinya silahkan koordinasi dengan Dukcapil. Selanjutnya, NIK Resort 0 ya. Jadi NIK yang didaftarkan di SIKNJ itu masih 0, terdaftarnya 0 ya. Artinya NIK-nya masih kosong ya. Nah, ini solusinya untuk saat ini belum ada ya melalui aplikasi SIKNJ. Nah, namun bisa kita upayakan ya. Bila memang KPM-nya layak mendapatkan bansos, kita cek dulu ya di aplikasi View DTKS, di View BNBA-nya ya, di View DTKS, apakah sudah terdaftar DTKS dan mendapatkan bansos atau belum. Jika sudah terdaftar ya tinggal abaikan saja ya. Namun jika belum terdaftar, maka kita dapat mengusulkan di usulan baru ya untuk mendapatkan bansos. Selanjutnya, NIK tidak ditemukan di Dukcapil. NIK tidak ditemukan di Dukcapil. Ini yang menjadi penyebabnya adalah NIK yang terdaftar pada aplikasi SIKNJ tidak ada di DWH ya, dan sama sekali tidak pernah terdaftar di Dukcapil. Nah, ini nanti bedanya antara NIK tidak ditemukan dengan NIK tidak ada di database Dukcapil ya. Jadi kalau NIK tidak ditemukan, ini sama sekali tidak pernah terdaftar di Dukcapil. Nah, kalau NIK tidak ada di database, jadi ini di Dukcapil mungkin pernah terdaftar ya, tapi belum masuk ke DWH ya. Jadi belum tersimpan di database secara online ya. Jadi sehingga tidak bisa di akses ya. Tapi pernah terdetek di Dukcapil gitu, seperti itu. Jadi bedanya antara NIK tidak ditemukan dengan NIK tidak ada di database. Mungkin seperti itu ya. Nah, untuk solusinya masih sama ya dengan permasalahan NIK yang lainnya. Jika tidak ada silahkan untuk diajukan ya. Jika sudah menerima bansos tinggal diabaikan saja ya. Untuk permasalahan NIK ini semuanya sama ya solusinya. Kemudian selanjutnya, NIK nonaktif oleh Dukcapil. NIK nonaktif oleh Dukcapil. Nah, ini penyebabnya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama karena ada meninggal ya. Ini dinonaktifkan oleh Dukcapil. Yang kedua itu ada perubahan atau pergantian NIK ya. Jadi ini banyak ya yang ada perubahan NIK ini terjadi ketika ada pengalihan dari KTP manualnya menjadi e-KTP ya. Satu terjadi pada kegiatan tersebut. Kedua itu terjadi pada kegiatan perbaikan NIK ya. Perbaikan NIK yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ya. Pada saat itu ya di bulan Maret kalau nggak salah tahun 2020, ketika COVID merebak ya, ada proses perbaikan NIK. Nah, sedangkan data pembanding yang dijadikan untuk melakukan proses perbaikan NIK itu tidak identik ya, hanya menampilkan nama, alamat ya, dan kemudian ada perkembangannya juga ditambah dengan pekerjaan ya. Yang diperbaikinya adalah NIK invalid. Dan ini tentunya bisa menjadi human error ya, atau kesalahan sasaran ya, karena data yang ditunjukkan tidak identik gitu, sehingga banyaklah para operator ataupun para petugas yang salah mengidentifikasi ya, karena kekurangan informasi ya. Walaupun sebenarnya bisa diusahakan melalui pencarian melalui aplikasi SIKNJ offline ya. Namun ya karena tidak semuanya memahami ya terkait aplikasi tersebut, kemudian data yang ditampilkan pada menu perbaikan sangat terbatas, maka banyaklah terjadi salah NIK ya.
Jadi ini imbasnya adalah saat ini ya. Nah, untuk solusinya sama ya. Solusinya jika memang sudah terdaftar sebagai penerima bansos, abaikan saja. Jika memang belum terdaftar, silakan bisa diajukan ya. Selanjutnya NIK dinyatakan ganda oleh Dukcapil ya. NIK dinyatakan ganda oleh Dukcapil. Nah, ini penyebabnya, jadi data yang terdaftar di SIK-NG dengan DWH ya, itu datanya jauh berbeda sekali ya. Artinya dari segi nama sudah berbeda, kemudian data yang lainnya pun berbeda sehingga dinyatakan ganda ya. Nah, bedanya dengan yang ini, nama simil ya di bawah 80%. Simil itu similar ya, artinya mirip ya. Jadi mungkin nick yang dimiliki namanya sama atau mirip ya, misalkan Wahyu menjadi Wahyudin gitu ya. Nah, ini mirip, sedangkan data yang lainnya pun hampir sama atau mirip ya. Nah, ini bedanya. Nah, nick dinyatakan ganda dengan nick pada nama simil di bawah 80% ya. Jadi ini hampir sama ya masalahnya. Yang ini jauh berbeda ya, kalau yang ini mirip ya. Solusinya, nah bagi yang NIK dinyatakan ganda oleh Dukcapil ya, kalau yang masalah yang pertama yaitu karena jauh berbeda ya, silakan lakukan perbaikan data dulu sesuai data KK ya. Artinya untuk masalah nicknya sendiri ini, jika memang bermasalah nicknya, silakan koordinasi dulu ya, apakah ini sudah online atau tidak ya. Ini solusinya yang pertama ini masih sama ya, seperti ini ya. Ini saya kurang lengkap ya, sama seperti ini. Jika cek dulu di DTKS apakah sudah menerima bansos atau tidak ya. Nah, selanjutnya yang kedua, jika penjawabnya terdaftar ganda yang terdaftar pada jika NIK yang terdaftar pada SIK-NG terdaftar ganda di Dukcapil, artinya memang di Dukcapil NIK-nya ada 2 orang gitu ya, 2 orang yang memiliki NIK sama ya, mungkin saja terjadi ya. Nah, ini bila ruta layak mendapatkan bansos, silakan dicek ya di menu BNBA apakah sudah terdaftar DTKS atau mendapatkan bansos. Jika sudah terdaftar penerima bansos, abaikan saja. Namun jika belum terdaftar sebagai penerima bansos, silakan ajukan dengan menggunakan ART yang lain ya. Kalau yang ini tadi dia bisa menggunakan pengurusnya tetap sama ya. Kalau yang ini dia menggunakan anggota rumah tangga yang lain ya. Bedanya solusi yang pertama dan kedua itu adalah itu ya. Kemudian selanjutnya RR ulang NIK pada ini mudah ya tadi ya. Permasalahannya ini sudah sama lah ya dengan yang di atas ya. Silakan dulu data diperbaiki ya sesuai KK. Jika masih ada data invalid, silakan KPM diminta koordinasi ke Dukcapil untuk melakukan sinkronisasi data ya, dan lakukan kembali perbaikan anomali paling cepat 2x24 jam hari kerja, karena ini memerlukan proses dulu ya untuk sinkronisasi data. Biasanya itu sinkronisasi data adalah 2x24 jam ya. Jadi untuk perbaikan anomali kembali ya paling cepat 2x24 jam ya. Kalau lebih dari ini mungkin lebih baik ya, karena takut khawatir sinkronisasi datanya belum selesai gitu ya. Selanjutnya nama ibu kandung anomali ya. Nama ibu kandung anomali ya, penyebabnya adalah nama ibu kandung yang terdaftar pada SIK-NG tidak sesuai dengan DWH atau database warehouse Dukcapil. Mungkin data yang lainnya sama tapi ternyata ibu kandungnya berbeda ya. Nah, ini silahkan saja diperbaiki datanya sesuai KK. Jika masih invalid ya silahkan koordinasi ke Dukcapil ya untuk melakukan sinkronisasi data. Nanti kita tunggu lagi minimal 2x24 jam ya untuk melakukan perbaikan data kembali. Selanjutnya sama ya, tanggal lahir. Ini perbaikan masalah tanggal lahir ya, sama dengan ibu kandung anomali ya untuk solusinya. Kemudian kode atau nama wilayah anomali ini juga sama ya, permasalahannya ini ada pada provinsi, kabupaten, kecamatan atau kelurahan ya. Nah, ini
biasanya bermasalahnya di situ ya. Kita contoh aja ya, coba di sini ya. Eh, ya tinggal cek saja nantinya oleh rekan-rekan, biasanya permasalahannya ada di provinsi, kabupaten, kecamatan atau kelurahan ya. Untuk perbaikannya silakan perbaiki sesuai kakak ya. Jika invalid, berarti harus sinkronisasi data terlebih dahulu. Untuk alamat ya, ini biasanya masalahnya ada di alamat RT dan RW ya, silakan diperbaiki ya. Selanjutnya pekerjaan atau pekerjaan ASN, TNI, Polri, DPR, DPRD, kepala daerah. Nah, ini berarti yang bermasalah adalah pekerjaan ya. Ini biasanya banyak terjadi, pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Bahkan di sini juga untuk ASN ya, termasuk jika dalam jenis pekerjaannya adalah guru ya. Padahal misalkan statusnya masih honorer, tapi di kakak sudah di memilih guru ya. Harusnya pilihnya honorer swasta ya kalau nggak salah ya. Sebelum menjadi guru, karena kalau sudah guru itu jadi dikategorikan sudah ASN ya, walaupun mungkin di situ bukan PNS ataupun bukan P3K ya, tapi ketika jabatan atau pekerjaan ya di kakak sudah menjadi guru, itu jadi dikenali atau sebagai ASN ya. Nah, solusinya maka kita coba dulu ya, cek jika data sesuai dengan pernyataan Dukcapil JBS masih mendapatkan bansos, silakan masuk ke menu kelayakan ya. Jadi ini jika memang yang pertama ini sesuai ya, orang tersebut adalah ASN, maka harus masuk ke menu kelayakan dan dinonaktifkan bansosnya ya. Ini kasus yang pertama, jika memang ternyata sesuai ya, maka harus dinonaktifkan. Yang kedua, jika data tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, namun pada kakak jenis pekerjaan adalah ASN ya, ini yang tadi yang saya bicarakan ya, silakan konsolidasi dulu ya, atau koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perubahan jenis pekerjaan ya, dan melakukan sinkronisasi data ke DWH. Jika sudah dilakukan, kembali perbaikan data ya, ini sama yang menunggu 2x24 jam. Jika data pada SIG tidak sesuai dengan data pada KK, silakan lakukan. Nah, kalau yang ini ternyata data di SIG tidak sesuai, artinya KK-nya sudah ada perubahan jenis pekerjaannya ya, tapi di SIG masih pekerjaan yang lama misalkan ya, silakan ini melakukan perbaikan data ya. Jika berhasil, cukup sampai di sana. Namun jika ternyata gagal, ada kemungkinan data di KK belum sinkronisasi data ya. Jadi silakan koordinasi ke Dukcapil setempat dan nanti lakukan kembali perbaikan yang paling cepat 2x24 jam. Oke, itu saja mungkin ya langkah-langkah perbaikan anomali ya, dari penyebab dan juga dari cara membukanya, kemudian dari penyebab dan juga dari solusinya ya, langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Nah, ini mungkin sedikit harapan saya untuk pengembang aplikasi ya. Yang pertama mungkin ini untuk memudahkan verifikasi di lapangan ya. Harapannya itu ada tambahan menu unduhan BNBA ya, jadi semua BNBA itu bisa kita unduh ya, untuk mempermudah kita mendapatkan data dari sasaran ya. Kemudian juga yang kedua, tambahan menu filter custom ya. Ini menunya coba ada kecamatan sudah di lock, kelurahan sudah di lock, kemudian keterangan ya, ini yang bisa kita pilih ya. Nah, namun harapannya ini ada juga misalkan kita pencarian melalui nik, KK, nama ataupun alamat ya, supaya kita memudahkan ketika kita memiliki data KK si A ya, misalkan kita tidak tahu nih si A ini masuknya ke wilayah apakah yang kakaknya bermasalah, apakah nicknya yang bermasalah ya. Nah, jika ada filter ini, mungkin kita tinggal masukkan nick atau nomor kakak ya, lalu muncullah data-data yang bermasalah ya, seperti itu ya, atau minimal alamat ya, karena kalau berdasarkan ini ketika data sudah kita terima, kita juga masih kesulitan ya, harus dicari ya, mau cek bahasa Sunda nama
kudu di siaran gitu hiji-hiji ya. Selanjutnya yang ketiga mungkin adalah view data ya. Mungkin view data ini agar lebih banyak ya. Ini data yang ditampilkan ya untuk saat ini hanya 10 ya kalau nggak salah. Ya, coba yang banyak ini yang mana ya? Ya, ini paling banyak ini adalah 10 per data ya. Di sini misalnya ada 425 masalah. Ini ada data yang ditampilkan hanya 10 ya. Sedangkan tadi filternya ini belum ada ya. Jadi kita harus satu-satu dicari ya, satu-satu ya. Dan harapannya mungkin nanti ini bisa menampilkan view data yang lebih banyak, misalnya 25, 50 ataupun 100 ya, untuk mempermudah kita mencari data ya. Oke, itu saja mungkin untuk penyuluhan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi operator SIG NG ya, yang mengerjakan masalah perbaikan anomali ini ya. Mudah-mudahan video ini membantu ya bagi rekan-rekan yang kemarin di grup ya, banyak ya bertanya kok ya saya nggak tampil ya menu perbaikan anomalinya. Sebenarnya mungkin bukan belum tampil ya, tapi mungkin teman-teman sudah masuk ke menu yang lain, tapi tidak ada menu perbaikan anomali ya. Langkahnya tadi sudah disampaikan, klik profil kemudian dashboard ya, maka perbaikan data atau menu perbaikan data anomali bisa muncul kembali ya. Oke, itu saja mungkin untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi ya, dan silahkan untuk komen di di video ini ya. Mohon maaf sekali lagi, dan saya tutup akhir kalam. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.